Ayo kawal proyek infrastruktur, dialog kita lanjutkan. Kembali masih bersama Hifzil Alim dari Pukat UGM. Mas Hifzil, kalau tadi kita banyak bicara soal daerah. Apakah memang proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh daerah ini lebih potensial terjadi korupsi dibandingkan di pusat, atau sebetulnya di dua tempat ini sama saja sebetulnya risikonya? Saya memilih opsi yang kedua. Gitu. Kita tidak bisa menyalahkan daerah karena lebih banyak korupsinya atau menyalahkan pusat karena lebih banyak korupsinya. Dua-duanya sebenarnya punya kewajiban untuk menjaga tidak korupsi. Gitu ya. Tapi potensinya mana lebih tinggi? Artinya kalau di pusat kan ya KPK letaknya di pusat gitu. Terus Mabes Polri segala macam, mereka kan punya penyidik-penyidik yang rasanya kasat mata saja itu bisa melihat ada pembangunan dimanapun sudah kelihatan gitu, dan banyak orang yang melapor sebetulnya kan. Kalau proyek itu kan ada dua model, Mas. Ada proyek yang dikerjakan dan direncanakan oleh daerah. Ya. Ada proyek yang direncanakan oleh pusat tapi dikerjakan ke daerah. Oke. Gitu. Nah itu makanya DPR RI itu banyak dikunjungi sama orang-orang daerah ya. Iya, makanya kan kasus terbaru yang kemarin ditangkap, ada yang diperiksa marah-marah di gedung DPR itu kan proyeknya di daerah gitu, bukan di Kuningan. Gitu. Nah, maksud saya bahwa semua potensi korupsinya itu banyak dan sama besarnya antara daerah maupun pusat gitu. Nah, potensi korupsi besar di daerah maupun di pusat ini aktornya semuanya hampir sama. Aktornya hampir sama? Aktornya hampir sama. Misalnya kalau di DPR ada pengambil kebijakan, di pusat ada pengambil kebijakan, di daerah juga ada pengambil kebijakan, eksekutifnya ya. Okay. Gitu. Di daerah ada legislatif, di pusat juga ada legislatif, sama juga. Jumlah anggota DPRD dengan jumlah anggota DPR yang terindikasi korupsi dan kemudian dilakukan pemeriksaan hukum, itu kan juga mirip-mirip lah, sama gitu. Nah, kalau kita bicara aktornya sama, itu kan sebetulnya bukan orangnya sama ya, tapi aktornya sama. Betul. Artinya kelompok aktornya sama. Tapi apakah, misalkan kalau kita ambil contoh di daerah dan juga di pusat, pemainnya, pemainnya artinya orang-orangnya itu yang bermain di situ juga kecenderungannya adalah orang yang itu juga, atau bagaimana? Setiap daerah punya pemain sendiri, tapi kelompok aktornya tidak bisa diganti. Jadi ada eksekutif mulai dari kepala daerah sampai SKPD-nya, lalu kemudian ada legislatif berarti anggota DPRD-nya, kemudian ada swastanya, gitu, perusahaannya maupun kontraktornya. Dan itu saja sebetulnya. Ya betul, karena ya kalau sedikit sekali ada pemuka agama kemudian ditangkap karena korupsi pengadaan infrastruktur gitu. Kecuali dia mendoakan semoga ini salah gitu. Nah, sebenarnya polanya pun mirip, gitu loh. Seperti apa polanya? Polanya misalnya begini, ketika dia melakukan pendaftaran untuk tender terbuka, gitu, yang semuanya boleh ikut. Kalau misalnya korupsi itu inisiatifnya dari eksekutif, dia akan bicara dia akan membuat aturan-aturan atau spek-spek yang hanya bisa menguntungkan dua atau satu perusahaan. Kalau dua perusahaan akan lebih mudah, satu perusahaan apalagi. Tapi kalau satu perusahaan akan sangat kelihatan. Gitu loh. Dua atau tiga perusahaan, speknya akan dibuat begitu. Lalu kemudian ketika ada beberapa perusahaan yang bisa masuk, dilakukan perubahan untuk penetapan syarat. Gitu loh, grade-nya dan lain sebagainya. Itu dirubah lagi. Kalau itu inisiatifnya dari eksekutif. Itu konvensional, itu merubah pola-pola dokumen itu. Kalau yang inisiatifnya dari legislatif, maka dia akan bicara mulai dari penganggarannya. Iya, kalau inisiatifnya dari legislatif itu agak ini sih ya, agak orang curiga pasti karena itu sebetulnya bukan kewajibannya untuk memikirkan hal itu. Mas Hifzil, sampai ada istilah calo proyek, itu betul terjadi atau tidak? Saya mengindikasi dan sudah terbukti banyak hal. Sekarang ternyata tidak hanya adanya calo tiket atau calo proyek ternyata juga ada, dan itu dilakukan oleh orang-orang bisa berasal dari anggota dewan, oknum gitu, bisa juga berasal dari eksekutif, bahkan swasta. Biasanya adalah keluarga dekat pemimpin kepala daerah atau pimpinan kepala daerah. Menurut Anda, bagaimana supaya proyek-proyek, apalagi yang Jokowi katakan ini ada percepatan pembangunan, artinya ada kemudahan dan keistimewaan di situ kan, ada privilege lah di sana, supaya ini betul-betul pembangunannya berjalan dengan baik, tidak ada korupsi, dan dampaknya memang betul-betul dirasakan oleh
rakyat banyak. Apa yang harus dilakukan dengan segera supaya ini bisa? Yang harus dipahami adalah penegakan hukum tidak akan ada pemeriksaan hukum kalau proyek dilakukan dengan benar. Oke. Kalau ada pemeriksaan hukum berarti kemungkinan proyeknya tidak benar. Untuk menjaga proyeknya ini benar, saya masih yakin bahwa pengawasan internal ini menjadi hal yang sangat serius. Menjadi kunci ya. Kuncinya di situ. Baik, Mas Hifzil, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.